Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sobat channel Hazanah Bumi Seribu Masjid. Di edisi kali ini kita akan membahas sebuah masjid yang ada di jantung bisnis kota Mataram, yaitu di kota Cakranegara. Masjid Agung Al-Muttaqin ini, atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Islamic Center Cakranegara, sangat strategis lokasinya, yaitu di jantung bisnis kota Mataram, di pusat perbelanjaan kota Cakranegara. Bagi sahabat channel yang pernah menguji masjid ini, mungkin agak terkejut dengan penampilan baru dari Masjid Agung Al-Muttaqin ini, karena sangat jauh berubah dari tampak sebelumnya. Baik sobat channel, sebelum melanjutkan review masjid ini, sobat channel bisa mendukung channel kesayangan Anda ini dengan menekan tanda subscribe dan lonceng notifikasi, serta memberikan saran dan komen yang terbaik untuk kemajuan channel ini. Baik, kita mulai mereview dari pintu masuk atau gate menuju halaman masjid atau bangunan utama dari masjid ini. Di sebelah tenggara atau pojok timur selatan dari komplek ini disiapkan sebuah main gate atau pintu utama yang tentunya dilengkapi dengan pos satpam. Kemudian di sebelah utara ada pintu exit atau keluar dari kendaraan roda 4. Di sebelah barat dari pintu exit tadi ada sebuah pintu kecil yang difungsikan untuk pejalan kaki dari jalan raya langsung menuju lantai 1. Kemudian di sebelahnya lagi ada sebuah pintu exit untuk keluar dari lantai basement menuju jalan raya. Baik, kita kembali ke area parkir halaman masjid menuju lantai basement untuk melihat-lihat situasi di lantai basement yang difungsikan sebagai area parkir, tempat wudhu, toilet, dan ruang sekretariat atau kantor takmir masjid. فضلا بفضل المثاني منك فضلا بفضل المثاني الله يا سيدي بالإمام الختام المقدم بالإمام الختام المقدم أشرف الرسل قاصي وداني أشرف الرسل قاصي وداني الله يا سيدي فصيحا بأعجم لو وزنا فصيحا بأعجم كذبتنا شهود المعاني كذبتنا شهود المعاني الله يا سيدي اغفر الذنب يا ربي وارحم اغفر يا ربي وارحم أنت حسبي وأفوض أماني أنت حسبي
Untuk ornamen dekoratif di bagian dinding depan atau sekitar mihrab ini, sang arsitek hanya memakai garis-garis geometris yang sangat sederhana tapi sangat elegan. Demikian juga di bagian plafon, desainnya sangat sederhana tapi nampak elegan juga, dengan warna yang monoton, yaitu putih tulang. Untuk tampilan geometris dari bangunan masjid ini sedikit menyimpang dari pakem yang ada untuk bangunan masjid di Indonesia umumnya dan di Lombok khususnya, yaitu dengan tidak memakai atap berbentuk kubah. Bangunan masjid ini juga tidak banyak memakai elemen dekoratif yang selama ini menjadi gaya atau pakem dari bangunan masjid, yang banyak menggunakan elemen-elemen dekoratif baik di fasad maupun di interior. Adanya bentuk-bentuk lengkung pada opening di bangunan utama serta adanya bangunan menara yang relatif cukup tinggi bisa menjadi penanda atau semacam signage bahwa ini adalah bangunan peribadatan atau masjid. Untuk detail-detail pada fasad bangunan ini, sang arsitek menggunakan garis-garis yang sangat sederhana tapi terlihat sangat menarik. Ditambah juga dengan pencahayaan pada siang maupun malam akan lebih atraktif atau lebih terlihat dekoratif untuk fasad ini. Dari area parkir atau halaman depan kita menuju ruang dalam atau interior dari masjid ini untuk melihat-lihat apa yang ada di dalam. Sebelum kita menaiki tangga, ada sebuah patalan kecil dengan material yang sangat sederhana tapi menarik sekali. Ini adalah tangga menuju serambi di lantai 1. Sama juga dengan ini di tangga menuju serambi lantai 1. Di serambi ini kita lihat memakai plafon dengan elevasi yang sangat tinggi dengan elemen dekoratif lampu yang sangat sederhana tapi menarik. Di ujung utara kita disediakan sebuah rem, bisa dipergunakan atau dipakai oleh penyandang disabilitas atau yang biasa untuk bapak-bapak jemaah yang memakai kursi roda. Akses lain selain dari pelataran atau halaman parkir adalah akses dari lantai basement melalui sebuah tempat wudhu yang ada di lantai 1. Akses lainnya adalah sebuah lorong kecil di sebelah utara, dan ini diperkhususkan untuk jamaah wanita. Kita disambut oleh dua buah opening. Yang pertama menuju lantai 1 langsung,
dan yang satu adalah turun menuju tempat wudhu dan toilet. Sedikit kita mereview serambi di lantai 1 dan akses masuk menuju ruang utama untuk jamaah laki dan ruang sholat untuk area wanita. Ada sedikit perubahan yang sangat mendasar dari pintu masuk ini, bahwa untuk pintu masuk di masjid biasanya yang utama itu adalah untuk pintu masuk jamaah laki-laki, dan yang untuk pintu masuk perempuan agak ke samping. Apabila ada jamaah yang tidak menggunakan kendaraan baik mobil maupun roda 2, disiapkan sebuah pintu masuk langsung dari jalan raya menuju lantai 2. Sebelum menaiki langga menuju lantai 2, kita disambut sebuah taman kecil di sisi kanan atau sebelah barat dari bangunan masjid ini. Taman ini sangat unik, kecil tapi sangat berguna untuk tata hijau atau tata udara dari bangunan masjid ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di lantai 1 atau di lantai utama dari bangunan masjid ini yang dipergunakan sebagai area sholat. Sahabat channel Khazanah Bumi Serbu Masjid, sampai di sini dulu kita mereview Masjid Agung Al-Muttaqin di Komplek Islamic Center Cakranegara, Kota Mataram. 10-20 menit rasanya tidak cukup untuk membahas atau mereview masjid seindah, sebagus, seanggun, dan seelegan yang saya tampilkan di video edisi kali ini. Mungkin di waktu lain kita bisa mereview lagi dengan situasi dan kondisi yang lebih baru lagi. Sahabat channel Khazanah Bumi Serbu Masjid, tetap semangat, tetap berkarya, dan tabe walar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.